Salam sang sejati. Ada masa dalam hidup ini ketika semua hal yang dulu terasa penting tiba-tiba tak lagi berarti. Bukan karena semuanya lenyap, tapi karena dirimu tak lagi sama. Di luar, hidup terasa berjalan seperti biasa, tapi di dalam dirimu ada sesuatu yang retak. Bukan retak karena kesedihan, tapi retak seperti tanah yang lama tidak disentuh hujan. Ia retak karena rindu akan sesuatu yang tak bisa kamu beri nama. Lalu kamu diam, dan untuk pertama kalinya kamu tidak melawannya. Kamu juga tidak mencoba untuk menjelaskannya, tidak berusaha untuk menenangkan diri. Ya, kamu hanya diam. Dan di dalam diammu itu, kamu menemukan ruang yang selama ini tidak pernah benar-benar kamu sadari. Dalam surat Al-A'raf ayat 205, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Ayat ini mengajak kita untuk masuk ke dalam dengan suara hati yang nyaris tak terdengar. Karena memang disitulah letaknya. Tuhan tidak bersembunyi di langit. Tuhan bersemayam di tempat yang jauh lebih dekat, tapi diri kita sendiri yang tak pernah menyadarinya. Saya sendiri dulu pernah mencari Tuhan di banyak tempat, di buku-buku tebal yang saya baca sambil mengejar maknanya, di mimbar-mimbar, di tengah keramaian zikir yang lantang, dan juga di padatnya ibadah yang kuhafal. Namun semuanya terasa datar. Yang kurasakan hanya mengulang rutinitas setiap harinya. Ruang kosong hakiki bukan tentang kekosongan hampa. Ia adalah kekosongan yang sadar, karena tidak lagi dijejali oleh ego, tidak lagi diisi oleh rasa ingin diakui. Syekh Ibnu Arabi mengatakan, kosongkan dirimu agar Tuhan dapat memenuhi tempat yang seharusnya menjadi miliknya. Saudaraku, sang sejati, kita ini seperti gelas. Semakin kita isi dengan dunia, semakin tidak ada ruang untuknya. Tapi saat kita rela dikosongkan, ia akan hadir tanpa perlu dicari. Jadi kita sendirilah yang sibuk dengan isi yang salah. Tapi jujur saja, selama ini kebanyakan dari kita takut dengan kesunyian, karena ruang sunyi memaksa kita berhadapan dengan diri kita sendiri. Jadi kita sering ingin melarikan diri ke pekerjaan, ke media sosial, ke apapun yang bisa mengalihkan rasa tersebut. Padahal seperti yang dikatakan Syekh Jalaluddin Rumi, diam adalah bahasa Tuhan, sedangkan yang lain hanyalah terjemahan yang buruk. Jadi pada saat kita berani hening, kita akan tahu bahwa yang sebenarnya menakutkan adalah isi kepala kita sendiri, dan itu yang harus kita selami. Imam Al-Ghazali menulis, kematian sejati adalah matinya ego. Di sanalah kehidupan ruhani dimulai. Sekarang seharusnya kita mulai mengerti. Saat kita tidak punya siapa-siapa, ketika orang-orang pergi, ketika kita tidak bisa menjelaskan apapun lagi, ketika kita tidak mampu lagi berpura-pura baik-baik saja, dan yang terjadi hanya kesunyian yang tersisa, itulah saat kehidupan baru dimulai. Bukan kehidupan yang bising, tapi kehidupan yang utuh, yang hadir
hanya karena kita tidak lagi menolak apa-apa. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Dan dalam hadis kudusi dijelaskan, aku bersama hambaku ketika ia mengingatku di dalam dirinya. Catat, di dalam dirinya, tidak harus menjadi siapa-siapa untuk bersamanya. Saya tahu, mungkin bagi sebagian orang, ruang kosong ini terasa menyakitkan. Tapi percayalah, itu bukan luka. Itu adalah gerbang yang dibuka bukan oleh logikamu, tapi oleh keikhlasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, saat engkau merasa tidak memiliki apa-apa, saat itulah Allah akan memberimu segalanya. Jadi hari ini, jika hatimu terasa kosong, jangan tergesa-gesa mengisinya. Jangan langsung sibuk, jangan langsung cari pelarian. Duduklah, tenang, dan izinkan dirimu hadir sepenuhnya, tanpa harus menjadi siapa-siapa. Karena bisa jadi, di ruang kosong itulah Allah sedang menyapamu dengan cara yang paling lembut. Ya Rob, jika dalam sunyi ini ada engkau, maka biarkan aku diam selamanya. Dan jika harus bicara, biarkan hanya hati yang bicara kepadamu, tanpa bahasa, tanpa suara, tanpa bentuk. Yang ada hanya ruh yang kembali kepada asalnya. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam